Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai herbarium yang telah kami buat kemarin. Nah, sebelum kami memulai presentasi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya kerja di Maira dengan NIM akhir 27. Dilanjut. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Sabina Huanidita Putri dengan NIM akhir 172 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Sani Snaini Ahmad Pungkasara dengan NIM akhir 213 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nadia Desa Ramadana dengan NIM 199 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Raffi Nurpisada Mardika dengan NIM akhir 201 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidi Banggara dengan NIM akhir 189 sebagai pemateri. Oke, selanjutnya yaitu pengertian herbarium yang akan dijelaskan oleh Bina. Oke, pertama-tama di sini kita bakal ngebahas herbarium. Apa sih herbarium itu? Herbarium itu adalah kumpulan contoh tumbuhan yang disimpan sebagai sumber rujukan taksonomi dan bukti ilmiah. Spesimen herbarium ini membantu untuk mengenali morfologi tumbuhan, memastikan nama ilmiahnya, serta menjaga konsistensi penamaan dalam studi taksonomi dan floristik. Selanjutnya, nah, herbarium ini juga memiliki fungsi sebagai arsip sejarah yang mencatat penyebaran tumbuhan di suatu tempat dari waktu ke waktu. Informasi ini sangat berguna untuk mengamati perubahan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh perubahan alam atau aktivitas manusia. Dengan membandingkan spesimen tumbuhan yang dikumpulkan dulu dan yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi. Taksonomi adalah ilmu biologi yang diambil dari kata atau bahasa Yunani yang bertulis tasein, artinya mengelompokkan, dan nomos, artinya aturan. Maka jika digabungkan, istilah dari keduanya akan menghasilkan suatu definisi sebagai suatu pengelompokan yang berdasarkan pada tingkatan hierarki tertentu, yang mana pada taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau global, dan yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau khusus. Baik, untuk tingkatan taksonomi pada klasifikasi makhluk hidup, tingkatan taksonomi adalah strata rata-rata dari sebuah kelompok organisme takson pada suatu tingkatan taksonomi. Carlos Linnaeus menggunakan skala peringkat terbatas yang dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kingdom, yang kedua yaitu class, yang ketiga yaitu ordo, yang keempat yaitu family, yang kelima yaitu genus, yang keenam yaitu spesies. Nah, ini contoh tumbuhan dan tingkatan taksonnya. Kita ambil tentang yang dimana kingdomnya plantae, terus divisinya itu Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Solanales, familinya Sapotaceae, genusnya Solanum, spesiesnya Solanum tuberosum. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kata dan bagaimana kata-kata itu dibentuk, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam suatu bahasa. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani yaitu morph
yang berarti bentuk dan logia yang berarti studi. Oleh karena itu, morfologi bisa diartikan sebagai studi tentang bentuk kata. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada kata-kata dalam isolasi, tetapi juga bagaimana kata tersebut dapat berubah bentuk untuk mengekspresikan berbagai fungsi gramatikal. Di sini ada contoh morfologi tumbuhan, dan bagian tumbuhan itu ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Selanjutnya ada tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan salah satu bagian penting dalam pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena menjamin ketersediaan pangan. Beberapa contohnya yaitu padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar. Yang pertama ada ubi jalar atau Ipomea babatas. Morfologinya yang pertama ada akar. Akarnya serabut yang berubah fungsi menjadi akar umbi, yaitu penyimpanan cadangan makanan berupa pati. Yang kedua ada batang. Batang menjalar, berruas-ruas, dapat tumbuh horizontal di atas tanah, dan berwarna hijau hingga ungu. Yang ketiga ada daun. Daun tunggal, bertangkai panjang, bentuk bervariasi, jantung, menjari, lonjong, dan tersusun beling. Yang keempat ada bunga. Bunga berbentuk trompet atau corong, berwarna ungu muda atau putih, termasuk bunga sempurna. Yang kelima ada buah. Buahnya berbentuk kapsul kering yang berisi 1-4 biji kecil berwarna hitam. Yang terakhir ada biji. Bijinya berukuran kecil, keras, berwarna coklat kehitaman. Selanjutnya ada tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura adalah jenis tanaman yang umumnya dibudidayakan di kebun atau pekarangan rumah. Contohnya itu ada sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Untuk sayuran itu, contohnya ada cabai, tomat, sawi, wortel, dan juga bayam. Sedangkan buat buah-buahan itu ada mangga, pisang, jeruk, semangka, dan pepaya. Dan buat tanaman hias itu ada anggrek, mawar, melati, bonsai, dan juga kaktus. Dan yang terakhir untuk tanaman obatnya itu ada jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan juga lidah buaya. Selanjutnya yaitu morfologi dari pepaya atau karika pepaya. Dimulai dari akar, akarnya ini tunggang kuat, menembus dalam ke tanah dan juga bercabang banyak. Selanjutnya batangnya ini dia tegak, berkayu, berongga, dan mengandung getah putih. Lalu daunnya ini tersusun spiral di ujung batang, bertangkai panjang, berbentuk menjari atau seperti telapak tangan. Lalu untuk bunganya ini tumbuh di ketiak daun, berwarna putih kekuningan, dan dia ini termasuk ke tanaman dioecious. Jadi ada pepaya jantan, ada yang betina juga, dan ada hermaprodit. Lalu untuk buahnya ini berbentuk lonjong hingga bulat, kulitnya itu hijau saat muda dan oranye saat masak. Dagingnya juga tebal dan manis. Lalu yang terakhir, bijinya ini bulat kecil, berwarna hitam, dan terbungkus lapisan lendir. Selanjutnya, selain tanaman pangan dan juga hortikultura, di sini ada gulma. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya ini tidak diinginkan karena dapat merugikan kepentingan manusia. Dalam pertanian, gulma ini dapat menurunkan hasil panen karena terjadinya persaingan antara gulma dan juga tanaman utama dalam memperebutkan sumber daya. Sumber dayanya ini bisa dimulai dari sinar matahari maupun unsur hara. Selanjutnya ada Bandotam atau Agerotum conizoides L. Morfologinya itu yang pertama ada akar. Akarnya itu ada akar serabut, tumbuh dangkal di permukaan tanah. Dan yang kedua itu batang. Batangnya itu tegak atau rebah, berbulu halus, mudah patah, berwarna hijau keunguan. Lalu yang ketiga ada daun. Daunnya itu berhadapan, berbentuk bulat telur, tetapi bergerigi, dan permukaan berbulu dan berbau khas. Lalu bunganya itu berbentuk bongkol kecil, berwarna ungu muda atau putih, tersusun di ujung batang. Lalu ada buahnya itu kecil,
kering, berwarna hitam kecoklatan, berbentuk lonjong. Lalu yang terakhir ada bijinya itu ringan, mudah terbawa angin, membantu penyebaran cepat. Dan ini adalah hasil gambar dari kelompok 5. Nah, kesimpulan dari herbarium kelompok 5 pada sore hari ini yaitu dari kegiatan pembuatan herbarium ini kita tuh dapat menyimpulkan bahwa herbarium itu merupakan suatu koleksi spesies tanaman yang diawetkan lalu disusun secara sistematis untuk tujuan ilmiah dan edukasi. Nah, proses pembuatannya ini itu memerlukan ketelitian yang khusus, mulai dari pengambilan sampel, pengeringan, hingga penataan dan penebalan agar hasilnya dapat digunakan sebagai sumber informasi yang valid. Melalui kegiatan herbarium kali ini, mahasiswa dapat memahami prinsip dasar pembuatan herbarium serta meningkatkan kemampuan dalam mengenali dan mendokumentasikan keanekaragaman tanaman, khususnya tanaman hortikultura, pangan, obat, dan lain sebagainya di dalam pertanian. Oke, pada presentasi sore kali ini kita cukupkan saja. Mohon maaf apabila banyak salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.